Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sinteria, para penikmat siniar misteri. Oke, kali ini saya bersama dengan Mas Sindo. Beliau bekerja di salah satu bidang jasa, Mas ya. Pelayanan jasa. Pelayanan jasa. Dan setelah kita ngobrol sedikit banyak sebelum kita take video ini, ternyata beliau punya banyak sekali pengalaman misteri. Nah, seperti apa pengalamannya? Monggo langsung saja diceritakan. Mau dari mana dulu, Mas? Banyak soalnya. Banyak soalnya ya. Banyak. Oke, bebas saja, Mas. Sampai mau cerita dari mana? Misal pengalamannya mungkin waktu masih kecil atau sejak kapan itu pengalaman pertama kali sampean dipertemukan dengan makhluk astral itu, Makhluk anomali itu, Mas ya. Awalnya pas saya masih kecil, TK kalau nggak salah ya, Mas. TK. TK itu saya masih di Bandung. Pas masih di Bandung, itu kan biasa namanya anak kecil, Mas ya. Pasti disuruh tidur sama ibu toh. Nah, saya disuruh tidur siang. Tidur siang. Yang biasanya saya jam 4 bangun, setengah 5 bangun, itu saya bablas sampai mau azan maghrib. Oh, itu istilahnya kalau orang Jawa itu surup-surup gitu. Surup. Ya. Betul, surup. Itu kan mitosnya surup itu nggak boleh kan ya buat tidur. Betul. Takutnya kebablasan. Terus gimana, Mas? Nah, dibangunin sama ibu. Saya punya kebiasaan itu kalau bangun tidur, aku pasti lihat jendela sama lihat ke arah kebun. Nah, kebetulan di belakang rumah saya yang di Bandung itu kebun jati. Kebun jati. Oh. Kebun jati lumayan padat sih, Mas. Pohonnya gitu ya? Pohonnya lumayan padat. Nah, suatu ketika kan bangun hampir maghrib, hampir azan maghrib, saya dibangunin, saya lihat ke jendela. Nah, itu ada satu. Itu berarti posisi tidurnya di belakang ya, di rumah bagian belakang. Jadi view-nya rumah itu depan ada kamar, muter, belakang ada kamar lagi yang mengarah ke kebun. Ke kebun jati itu. Betul. Soalnya memang di situ anginnya enak, Mas, dingin. Nah, balik lagi tadi dibangunin kan, aku lihat kebun, ngelihat ada satu. Pada saat itu kan aku nggak tahu itu setan atau apa, Mas ya. Jadi waktu kecil kan belum paham gitu. Belum paham, TK, Mas. Ngelihat kok ada orang lari-larian di kebun, mau maghrib pakai baju putih rambut panjang. Cewek. Oh. Awalnya ya wes tak biarin. Kok dia ngelewat satu pohon, muncul satu lagi. Tapi pakai baju merah. Berarti ini pohon. Ini makhluknya. Ya. Lari. Pas melewati pohon. Setelah melewati pohon muncul, tapi dari arah sebaliknya. Jadi beda arah. Nah, si yang pakai baju putih ini sebelumnya kan dia ngelihat saya sambil dada. Sebelum melewati itu berhenti dulu, nengok dada. Yang baju putih itu. Baju putih. Setelah itu kan dia lari lagi, melewati satu pohon, muncul lagi satunya, tapi pakai baju merah. Baju merah. Manggil temennya. Kemungkinan. Kalau iya sih kemungkinan manggil temennya. Terus mereka kan lari-larian tuh ya, kayak kejar-kejaran ke adik kakak. Itu lama berarti? Lama, saya ngelihatnya lama, tapi ya wis tak biarin, mungkin kejar-kejaran lah. Sing bikin aku takut dan aku nangis. Nah, si baju merah itu nengok. Tapi mukanya hancur. Mukanya hancur, bener-bener hancur, nggak ngebentuk muka. Nengok. Yang putih, yang baju putih itu mukanya gimana? Baju putih normal gitu. Bersih sih, Mas. Bersih, mukanya bersih. Cuman yang baju merah mukanya remuk. Setelah itu aku nangis. Gak berhenti. Ngomong-ngomong, kita take video ini jam berapa, Mas? 12, Mas. Jam 12 kurang 5 ya? Kurang 5. Jam 12 kurang 5. Kurang 5. Gila sih, langsung merinding saya.
Itu berarti pertama kali sampean diperlihatkan Betul. sama makhluk itu. Betul. Pertama kali saya bisa ngelihat dan keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang. Sampai Berarti sekarang. ada cerita selanjutnya lagi. Ada mas. Gimana Ada. itu mas? Itu pas saya sudah pindah ke Nganjuk. Ke Nganjuk itu sekitar kelas 2 atau 3 SD. Nah, ibu saya itu bukan ngundang sih, ya ngundang untuk salah satu tukang pijet buat mijet saya sama saya nggak tahu kenapa, mungkin karena setelah saya ngeliat itu kok beberapa kali saya kira-kira mas ya, mungkin ya. Oh, mungkin sering diperlihatin lagi, mungkin, tapi belum paham. Nah, suatu ketika pas saya nunggu giliran dipijet, Ya. saya dengar itu rame sekali di depan rumah, sangat-sangat ramai. Di depan rumah sampean? Depan rumah. Saya keluar melihat ada banyak banget makhluk itu jejer-jejer. Bentar. Makhluk ini berarti bukan manusia? Bukan manusia. Demi apapun saya berani apa ya, maksudnya berani meyakinkan kalau itu bukan manusia, karena nggak ada tetangga yang keluar. Seingat sampean ya, seingat sampean itu ada makhluk bentuknya apa aja mas yang di situ? Gelap semua sih mas, maksudnya badannya gelap semua. Badannya gelap semua? Rata gelap semua. Wah, gila. Rata gelap semua. Nah, rumahku kan perumahan tuh mas yang di sini. Satu gang itu seret. Nah, itu jalanannya itu dari barat ngarah ke timur. Dari barat ngarah ke timur. Nah, jalanannya timur barat timur kan. Nah, itu posisinya mereka yang dari barat itu menghadap ke timur, dan di timur menghadap ke barat, menuju ke satu rumah. Satu rumah menghadap ke satu rumah yang sama. Itu rumahnya siapa? Rumahnya tetangga saya sih. Sekarang ditempati teman saya namanya Ilham. Oh gitu. Ilham Barsyah. Bisa ditanyakan ke dia juga punya pengalaman yang hampir sama saya. Itu hampir maghrib juga, sekitar jam 5:30. Itu ngapain mereka kumpul di situ? Nah, awalnya kan saya nggak tahu. Setelah itu nggak lama Pak RT datang. Setelah masuk dari rumah itu selang beberapa menit keluar lagi ke musola. Itu memberitahukan kalau beliau meninggal yang punya. Bapak yang rumah itu? Betul. Oh, makhluknya itu seakan menunggu pemilik rumah meninggal. Wah. Ya, wow. Pada saat itu kan aku kecil ya, nggak tahu itu makhluk apa, ya aku fan-fan aja. Itu berarti rame-rame itu suaranya kayak orang ngobrol gitu? Kayak orang ngobrol. Tapi bahasanya jelas? Nggak jelas. Ah, gila. Mungkin pakai bahasa Jawa yang benar-benar kuno. Bisa jadi ya, soalnya kan aku bisa kecil, nggak paham. Oh, yang jelas itu ada suara orang rame-rame tapi bentuknya hitam semua gitu. Hitam semua, dan nungguin satu orang yang mau meninggal. Astagfirullah. Dan sing ngelihat nggak cuma aku, tapi si tukang pijet sama masku juga ngelihat. Berarti tiga orang saksi mata. Tiga orang saksi mata ngelihat hal yang sama. Terus kita tukang pijetnya itu juga paham halal begituan? Paham, kemungkinan dia punya ilmu, soalnya setelah aku dipijet itu aku nggak bisa begitu melihat mereka. Oh, jadi cuman aku lebih peka aja. Kayak ditutup gitu? Betul, kayak ditutup. Oh, mungkin tujuannya ibunya sampean manggil orang itu mungkin karena ibunya sampean kasihan ya? Mungkin terganggu. Mungkin karena sering melihat mereka yang nggak seharusnya ada di sekeliling kita. Yang melihat mereka yang memang ada di sekeliling kita, tapi yang seharusnya tidak kita lihat. Betul. Nah, itu maksud saya tipu, Mas. Oh iya. Itu kurang lebih. Berarti setelah dari itu sudah nggak ada pengalaman horor lagi? Masih, sebenarnya masih berlanjut sampai sekarang. Masih berlanjut? Masih, cuman kalau setelah saya dipijat itu memang nggak total bisa ngelihat, cuman ngerasain kehadiran mereka tuh bisa. Nah, satu momen titik di mana saya bisa kembali ngelihat itu 3 tahun setelahnya atau 4 tahun setelahnya, pokok aku SD kelas 5 masak nasi goreng mas malam-malam. Ibuku pada saat tadi kelas 2 berarti sekarang ya kemarin kelas 5 kelas 6 SD di rumah sendiri. Setengah 11 malam almarhum bapakku dulu kan punya radio mas, radio malam. Ibuku pada saat itu hari itu dia ada
piket malam namanya Mas. Piket malam. Piket malam sampai pagi. Hmm. Otomatis saya kan di rumah sendiri. Di rumah cuma ada nasi, telur sama bawang. Untungnya aku dulu diajarin ibuku masak. Jadi aku masak nasi goreng tengah malam. Nah, layout rumahku bener Mas ya, perumahan ya, padat penduduk kanan kiri belakang ada. Nah, cuman di rumah itu ada pohon pisang. Di rumah sampean. Di dapur. Jadi dapur masih ada space lah itu buat nanam pisang. Pohon pisang. Nanam pohon pisang setengah 11. Masak. Aku ngelihat depanku, lurus ini depanku ya Mas, ada daun pisang. Satu helai itu goyang. Goyang nggak wajar. Kenceng muter. Lama-lama kok nggak bentuk daun, tapi bentuk kayak berubah gitu. Berubah. Jadi kayak ngerti nggak sih Mas? Pocong kan pasti punya itu tuh di atasnya ikat. Nah, tali di atas. Nah, setelah itu berhenti kan. Setelah yang berhenti, tapi warna putih nengok. Yang nengok Pocong. Astagfirullahaladzim. Pocong. Ya, saya merinding. Nengok ke arah sampean. Nengok ke arah saya lagi masak Mas. Dan saya dengan polosnya bilang, kenapa? Lapar, mau ikut makan. Ini saya nggak bisa gerak gini. Serius. Dan jaraknya dekat Mas. Kurang lebih 2 atau 3 meteran Mas. 2 atau 3 meter itu dekat. Posisi kamera kita loh. Ya, yes, segini. One. Nah, ini saya. Padahal itu malam minggu Mas. Biasanya kata orang kan malam Jumat toh. Tapi itu malam minggu. Nah, kebetulan setelah aku masak si Ilham. Saya bentar Mas. Itu pocongnya mukanya gimana? Kalau aku nggak salah ingat Mas ya, gelap aja bener-bener gitu. gelap. Cuman kelihatan putih-putih lusuh. Astagfirullahaladzim. Lusuh banget. Nah, setelah aku masak toh, masak, nyuci, tak lihat wis hilang. Kebetulan banget si Ilham nyari aku. Malam itu dia datang ke rumah karena ternyata sama-sama sendiri. Nyari temen lah ya. Nyari temen, ngobrol sebentar. Dia juga bilang ngerasain kalau dilihatin dari dapur. Di rumah sampean itu. Dari dapur. Nah, Ilham itu tipe kalau orang yang nggak betah tidur di rumah orang. Nah, akhirnya ini masih hari yang sama Mas ya? Masih hari yang sama. Akhirnya nginep lah aku diajak nginep di rumah Ilham. Tapi dengan catatan aku nunggu bapakku pulang dulu. Pamit lah ya. Setelah bapakku pulang, aku pamit di ACC. Tidurlah di rumahnya si Ilham. Dan aku sampean ingat cerita yang awal tadi tuh rumah itu. Rumah itu yang ditunggu. Di rumah itu pertamanya kan kita berdua. Awalnya berdua. Si Ilham kan punya Mas. Mas itu dia manggil temen-temennya ke rumah juga, biar nggak sepi. Rame-rame Mas, rame-rame. Sekitar jam 12:30 mati lampu. Tiba-tiba mati lampu. Emang mati lampu normal ya? Normal mati lampu. Satu RT, satu perumahan, satu komplek. Kan kita lagi nonton TV, matilah. Daripada kita gabut di dalam, kita keluar. Nah, ada satu temanku itu dia main game awalnya. Main game, lampu mati, kita kan keluar. Dia naruh HP, ikut keluar, terus dia ingat selang beberapa menit ingat kalau HP-nya belum dimatikan. Dia masuk lagi, matikan HP, nengok ke arah kamarnya si temanku itu si Ilham. Ada ibu-ibu pakai daster kembang, berdiri, tapi membelakangi. Itu ibunya Ilham kali. Nah, setelah itu si temanku ini kan ke depan, bilang loh Mas, katanya Dewi adik itu lagi enak mamai sampean. Setelah ngomong gitu kan ditelepon lah mamai. Memang si Ilham dan Masnya terkenal di tongkrongan paling kaya dia. Sudah punya HP daripada kita. Telepon mamai, Mas mau pulang? Enggak, ini masih di kantor. Terus siapa itu? Ya wes kita rame-rame masuk ke dalam, dicari nggak ada. Nggak ada. Bener. Itu berarti siapa itu ibu pakai daster itu? Yo kemungkinan makhluk yang ingin mengenal ya.
menyerupai sih, lebih tepatnya menyerupai si mamanya temanku itu, karena memang mamanya temanku itu biasanya berdiri di depan pintu memang. Dalam artian berdiri itu ngaca, soalnya ada kaca tuh di dalam kamar. Berarti itu masih di hari yang sama, Hari yang sama. setelah melihat si Poci itu ya. Hari yang sama. Sing awalnya nyantai, akhirnya semua ketakutan dan melek sampai pagi. Gara-gara ketakutan Gara-gara semua ketakutan. Lucunya adalah kan rumah Mas. Bener depan ada teras, kita bangun tenda di depan Mas. Pinggir jalan. Karena takut untuk masuk. Karena nggak berani masuk. Soalnya kenapa kita nggak berani masuk? Banyak suara gelodakan Di dalam rumah. Padahal nggak ada orang. Nggak ada orang, demi Allah. Itu yang dengar itu nggak satu orang kan ya? Semua orang, sekitar 7 orang Yang ikut